Salam marketing Kristus. Selamat bertemu lagi para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan. Masih dengan topik yang sama, yaitu bekerja bersama Kristus. Namun kali ini subjudulnya adalah bekerja menjadi pelayan Kristus. Bekerja menjadi pelayan Kristus. Ada satu ilustrasi. Seorang pemuda, anak remaja, dia bertemu dengan Tuhan. Ini ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi. Dia katakan, ayo mulai bekerja buat Tuhan. Maka seorang pemuda ini, dia katakan, saya masih belum kuliah. Nanti setelah saya kuliah. Singkat cerita, setelah akhirnya dia masuk ke perguruan tinggi. Dan setelah masuk ke perguruan tinggi, setelah lulus, Tuhan kembali menemuin dia. Ayo bekerja buat Tuhan. Maka pemuda ini kata, wah, saya baru saja lulus. Saya belum bekerja atau menjadi pengusaha. Nanti kalau setelah saya bekerja, setelah saya sukses, setelah saya menjadi pengusaha, saya akan melayani Tuhan. Benar? Singkat cerita, waktu demikian berlalu dan akhirnya pemuda ini atau seorang lulusan sarjana ini, dia sudah diterima menjadi pengusaha, menjadi di satu perusahaan besar, dan singkat cerita dia menjadi pengusaha yang besar. Setelah dia jadi pengusaha, maka apa yang terjadi? Tuhan menemuin dia lagi. Dan dia katakan, ini sudah waktunya sesuai dengan janji kamu. Ayo, kamu sudah menjadi pengusaha, kamu bekerja, menjadi pengerja, menjadi karyawannya Tuhan. Maka dia katakan, aduh Tuhan, saya baru menikmatin membangun perusahaan ini. Gini saja nanti kalau sudah pensiun, saya baru bekerja buat Tuhan. Akhirnya dia katakan, baik, Tuhan katakan demikian ya. Dan akhirnya singkat cerita waktu, usia bertambah terus, dan waktunya dia pensiun. Setelah dia pensiun, semua perusahaan diserahkan kepada anak-anaknya, dan dia sendiri menikmati sudah pensiun, dan Tuhan datang kembali, katakan, ayo, ini waktunya kamu untuk bekerja, untuk melayani saya. Terus pensiun dikatakan, saya baru saja pensiun, saya ingin menikmati pensiun ini. Nanti saja, setelah sekian lama, saya pasti akan melayani Tuhan. Dibiarkan lagi sama Tuhan. Singkat cerita, dengan usianya semakin bertambah, dan akhirnya sang pemuda yang sudah menjadi pensiun ini, yang sudah menjadi tua ini, akhirnya suatu saat dia masuk rumah sakit karena dia menderita penyakit. Dan pada saat dia sakit, itu pun Tuhan datang. Dia katakan, ayo, ini waktu kamu untuk melayani Tuhan. Orang ini berkata, Tuhan, kondisi saya sudah tidak memungkinkan untuk melayani Engkau. Bahkan saya pun untuk bernapas pun susah. Kanan kiri saya ada selang infus, ada selang untuk pernafasan sebagainya. Saya tidak bisa. Tunggu nanti kalau saya sudah sehat, saya pasti melayani Tuhan. Dan Tuhan pergi. Apa yang terjadi? Akhirnya malam itu juga si pengusaha ini, orang tersebut dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, dan dia tidak sempat melayani Tuhan atau tidak sempat menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan Kristus. Padahal sudah didatangin berulang-ulang. Menjadi satu perenungan para pengusaha yang sedang sibuk, para marketing yang sedang sibuk. Kalau saat ini kita semua masih diberi tubuh yang sehat, masih ada waktu dan masih diberi tubuh yang kuat, itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita harus kembalikan untuk melayani Tuhan, untuk melayani Kristus. Jangan sampai seperti di ilustrasi tadi, yang akhirnya dia meninggalkan semuanya itu semua, dan dia menghadap Tuhan dengan kondisi yang tidak ada menjadi pelayan Kristus. Saya tidak mengajar saudara untuk menjadi harus sebagai gembala pendeta, tidak. Tapi menjadi pelayan Kristus itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dan dalam bidang apapun juga. Dan kalau kita ingin menjadi pelayan Kristus, yang pertama kita harus punya sifat rendah hati. Kisah 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami
pencobaan. Ini suratan daripada Rasul Paulus, di mana dia katakan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi syarat kalau saudara ingin menjadi pelayan Kristus, maka yang pertama harus rendah hati. Tidak mudah, tapi kita harus lakukan itu. Karena kerendahan hati itu, orang yang rendah hati firman Tuhan katakan, maka akan ditinggikan. Itu sebabnya kita sebagai pelayan Kristus, kita harus punya karakter rendah hati. Dan yang kedua adalah mau melayani sesama. Mau melayani sesama. Sesama manusia kita bersedia melayani. Kita ringan tangan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rasul Paulus menghendaki jemaat di Galatia untuk kehidupan yang sudah merdeka ini untuk melayani sesama manusia dengan kasih. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyingsingkan lengan baju kita untuk bergandengan tangan kita melayani Tuhan dengan bentuk kita melayani juga sesama manusia, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak mencari keuntungan pribadi. 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jelas Petrus mengatakan kita melayani tidak boleh untuk mencari keuntungan pribadi. Biarlah yang menilai atau upah kita hanya dari Kristus saja sebagai Tuhan daripada di mana kita bekerja. Jadi yang ketiga ini tidak mencari keuntungan pribadi, dan yang keempat adalah taat dan setia kepada Tuhan. Yes, pasti kita sebagai pekerja, kita sebagai karyawan, kita harus taat kepada Tuhan kita. Para pengusaha tentunya ingin punya karyawan yang loyal, bukan? Para marketing juga ingin juga punya staf-staf di bawahnya yang taat dan setia pada dirinya. Dan kita semua di dalam persahabatan, kita juga ingin punya sahabat yang taat dan setia, yang punya rasa betul-betul loyalitas yang tinggi. Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Hamba-hamba hendaknya taat kepada tuannya. Karena ini yang menjadi keinginan dari kita semuanya. Dan di situ juga katakan salah satunya di ayat yang ke-10, jangan curang. Nah, di situ katakan tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Para marketing, para pengusaha yang dikasihi Tuhan, mari kita harus menjadi pelayan Kristus. Kapan? Saat ini waktunya kita menyingsingkan tangan lengan baju kita untuk kita menjadi karyawan atau menjadi pelayan Kristus. Dan kita sudah dibekali dengan yang pertama, sifat kita harus rendah hati. Dan yang kedua, kita harus mau melayani sesama. Dan yang ketiga, tidak mencari keuntungan pribadi. Dan yang keempat, taat dan setia kepada Tuhan. Ini sebabnya kiranya 4 poin ini menjadikan kita semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, dan upahnya kita besar di surga. Karena itulah janji daripada Kristus yang Tuhan kita atau sang pemilik perusahaan itu. Selamat melayani dan salam marketing Kristus.